Viral aksi pria tantang Presiden Jokowi adu nyawa, ngaku dewa berwujud manusia, ditulis oleh Ratna dari terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Viral di media sosial, aksi seorang pria yang tidak diketahui namanya yang mengaku sebagai atlet sekaligus dewa berwujud manusia. Pria tersebut bahkan berani menantang Presiden Jokowi. Video pria tersebut mendadak viral saat salah satu warganet membagikan rekaman tersebut melalui akun jejaring media sosial Twitter @smile_guys. Dalam tayangan video yang diunggah, nampak seorang pria yang tidak mengenakan pakaian atau baju berbicara di hadapan sebuah kamera. Pria tersebut mengaku sebagai dewa namun berwujud manusia dan menyebut Jokowi tidak pantas jadi Presiden Republik Indonesia lantaran dianggapnya jadi biang kerusuhan. Bahkan dengan kata-kata kasar, pria yang diduga sebagai atlet ini menyebut Jokowi tidak bisa bekerja dan marak koruptor di tanah air. Pria itu pun lantas meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Terlebih rakyat Indonesia sudah muak. Saya adalah dewa berwujud manusia dan saya bilang, sama kamu, Jokowi nggak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokoler apa itu? Protokoler anjing. Kerjanya apa dia? Ngurus negara nggak bisa, ngurus COVID nggak bisa. Korupsi aja bisanya. Siapa dia? Semua orang Indonesia benci dia. Nggak tahu diri kalau dia nggak mau turun juga. Ujar pria tersebut mengutip pemberitaan era.id pada Selasa 23 November 2021. Tidak hanya itu, pria berperawakan gemuk itu juga mengklaim telah memenangkan berbagai perlombaan sejak remaja. Disebutnya mulai dari medali perunggu, perak hingga emas berhasil diraih dalam ajang perlombaan berenang. Dikatakan pria itu pasca pensiun muda dari atlet, pria itu jadi miliarder hingga berpenghasilan 1 miliar rupiah per hari dan memiliki rumah di negara tetangga Singapura. Gue bilang sama lu ya, gue 14 tahun juara renang, 2 medali emas, 2 perak, 1 perunggu di Jogja. Umur 15 gue juara catur, umur 37 gue pensiun muda, tapi pensiun kaya. Pendapatan gue 1 miliar rupiah per hari, rumah gue 50 miliar rupiah. Gue punya kantor di Singapura, tapi gue nggak kerja, gue main otak, katanya. Secara belak-belakan, pria itu juga menantang agar segera dilaporkan ke pihak kepolisian karena ingin menjadi terkenal. Dia pun mengimbau agar Jokowi lekas turun dari jabatannya sambil menantang adu nyawa. Sebarluaskan se-Indonesia, laporin polisi, gue mau terkenal. Jokowi harus turun, gak pantas dia. 1 minggu gue kasih lu waktu, minta maaf sama gue jadiin sekutu. Kalau enggak, adu nyawa sama gue, terima kasih, katanya. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut terkait identitas dan kapan rekaman video tersebut dibuat. Minta Indonesia dibubarkan, polisi harus panggil Anwar Abbas. Denny ungkap hal menyeramkan soal MUI, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis 18 November 2021 pagi. Trendingnya nama Anwar Abbas itu dikarenakan dirinya mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontroversial, yaitu tentang dibubarkannya Indonesia. Pernyataan kontroversial Anwar Abbas itu berawal dari trendingnya desakan bubarkan MUI pasca ditangkapnya salah satu anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Ahmad Zain An-Najah, oleh Densus 88 anti-teror karena dugaan terorisme. Dalam tangkapannya mengenai tagar bubarkan MUI, Anwar Abbas justru mempertanyakan dasar dari pihak yang menyerukan tagar tersebut. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video berjudul Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas minta Republik Indonesia dibubarkan. Benarkah? Ini jawabannya. Dari unggahan di kanal YouTube Realita TV pada Rabu 17 November 2021. Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang diduga bagian daripada jaringan teroris. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Kata Anwar Abbas dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Realita TV Kamis 18 November 2021. Lebih lanjut, Wakil Ketua MUI itu menduga keinginan untuk membubarkan MUI tersebut didasari dengan keterlibatan Ahmad Zain An-Najah dalam Jemaah Islamiyah atau JI. Ia juga mempertanyakan latar belakang JI yang jawabannya memiliki kemungkinan sebagai organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Menurutnya jika dasar yang digunakan oleh pihak yang ingin membubarkan MUI karena JI bertentangan dengan Pancasila, maka dia meminta agar Republik Indonesia juga turut dibubarkan. Pasalnya dia mengungkapkan JI berada di Indonesia yang diisi oleh orang-orang yang juga merupakan masyarakat Indonesia. Itu dugaan saya ya. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta Republik Indonesia dibubarkan, ungkapnya. Pernyataan kontroversial Anwar Abbas itu mendapat kecaman dari netizen di Twitter. Tidak sedikit yang menilai wakil ketua MUI itu sebagai sosok pengkhianat bangsa karena meminta pembubaran Republik Indonesia. Menyuruhkan pembubaran Republik Indonesia hanya karena dirinya dan kepentingan golongannya terusik secara eksplisit merupakan pengkhianatan terhadap negara dan permusuhan dengannya. Pecat Anwar Abbas atau bubarkan MUI, tulis akun @lady_zibo. Leluhur bangsa kita berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini, Fatwa Anwar Abbas. Jangan dengan enteng Anda meminta Republik ini dibubarkan. Kalau Anda membela teroris, meninggal saja Anda dengan gembong teroris. Pengkhianat bangsa ini keluar dari NKRI, tulis akun @dedi_telaumbanu4. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta kepolisian segera memanggil Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Hal itu buntut dari pernyataan kontroversialnya yang menyebut jika MUI dibubarkan, Republik Indonesia pun bisa dibubarkan. Pernyataan Anwar Abbas mengenai Republik Indonesia dibubarkan untuk menanggapi permintaan pembubaran MUI memperkeruh suasana, kata Fernando kepada genpi.co pada Minggu 21 November. Fernando mengatakan pihak berwenang sebaiknya memanggil Anwar Abbas untuk mendalami pernyataannya tersebut, sebab sangat tidak sebanding jika Anwar Abbas meminta Republik Indonesia dibubarkan atas permintaan sebagian masyarakat yang menuntut MUI dibubarkan. Anwar Abbas harus ingat bahwa MUI merupakan salah satu organisasi para ulama yang ada di Indonesia, katanya. Fernando menyarankan pihak berwajib segera memanggil Anwar Abbas. Selain itu, pihak MUI pun diminta mengambil tindakan tegas terhadap pernyataan Anwar Abbas. Pernyataan Anwar Abbas sangat berbahaya dan berpotensi untuk memecah belah karena tidak memahami tentang posisi negara dan organisasi, katanya. Denny Siregar menganalisis MUI. Setelah salah satu dari 3 ustadz ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka tindak terorisme. Ustadz Ahmad Zain An-Najah merupakan salah satu 3 ustadz yang ditangkap Densus 88. Dia adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Selain Ustadz Ahmad Zain, Densus 88 merangkap Ustadz Farid Ogbah dan Ustadz Anung Alhamad. Denny meyakini Densus 88 gak mengincar 1-2 orang saja di MUI loh, yang diduga adalah kaum radikal terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah atau JI. Nah, siapa sih yang dimaksud? Dalam ulasannya, Denny Siregar menduga Densus 88 gak berhenti 1-2 orang di MUI yang terkait dengan aksi terorisme. Ada banyak nama yang masuk dalam radar Densus 88. Saya sih punya analisa yang diincar Densus 88 di MUI bukan 1-2 orang saja, tapi ada beberapa yang memang punya keterlibatan dengan JI, entah Dewan Syuro atau pengepul kotak amal untuk kepentingan kelompok mereka, kata dia dalam konten YouTube Cokro TV dikutip pada Kamis 18 November 2021. Denny meyakini babak selanjutnya Densus 88 mengubar kaum teroris akan makin seru. Tunggu saja selanjutnya, bisa jadi sepak terjangnya orang MUI lebih menyeramkan, katanya. Nah, Denny berpesan kepada para pengurus dan petinggi MUI supaya jangan semena-mena berlindung di balik label agama. Kalau para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama, karena ulama yang benar adalah mereka yang punya pengetahuan tinggi tentang agama dan akhlak bagi sesama manusia, katanya. Dalam pesannya ke elit MUI, Denny Siregar mengingatkan para ulama juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hari akhir nanti. Daging ulama itu memang beracun, tapi kan ulama juga harus mempertanggungjawabkan secara langsung di hadapan Tuhan kelak, karena kalianlah seharusnya panutan umat, katanya. Dalam ulasannya, Denny Siregar aslinya heran MUI ini fungsinya apa sih? Kalau soal membuat fatwa, kan ormas yang punya banyak jemaahnya seperti Muhammadiyah dan NU juga bisa bikin fatwa. Dia mengatakan MUI dilahirkan di zaman Orde Baru aslinya untuk menyaingi 2 ormas terbesar tersebut. Malahan MUI memang tujuannya Polisa dilahirkan pada tahun 1975. Denny mengaku heran mengapa MUI hingga kini tidak melakukan profiling rekam jejak anggotanya sebelum melakukan pelantikan pengurus. Dan benar saja kemudian Densus menemukan duri dalam daging yang bercokol di MUI.
yakni ada elit MUI tertangkap Densus karena berkomplot dengan jamaah Islamiyah. Sebenarnya kata dia, kemungkinan ada beberapa orang lagi di MUI yang diduga terpantau terlibat aksi terorisme. Namun Densus belum dapat bukti kuat untuk menangkap mereka. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.